Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertemu lagi dengan saya Siswa Yudianto dalam membawakan manajemen ya. Ini kita masih berkutat dalam manajemen Islam sebagai dasar perkuliahan ini. Kita sadar ini ada judul tentang maqasidus syariah dalam manajemen. Maqasid syariah, qasdun, tujuan ya. Qasdun itu tujuan, maqasid tujuan syariah dalam manajemen ya. Dalam Islam ini sebenarnya tujuan-tujuan syariah kita itu apa? Kita terapkan dalam manajemen. Inilah judul kita. Arahnya ke sana. Jadi tujuan kita bersyariah Islam itu nanti apa dibahas dalam makalah ini, dalam presentasi kali ini. Itu kita minute, kita cari ibrohnya, kita cari pelajarannya di dalam proses manajemen. Oke, saya lanjutkan agar tidak berdele-dele. Sudah ada nanti ada diskusi. Lanjutnya saya hanya mengetengahkan beberapa hal, mengingatkan ada sejarah maqasid syariah. Semua ulama usul kontemporer termasuk Ibnu Ashur bersepakat bahwa Imam As-Shatibi adalah bapak maqasid syariah pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau ilmu maqasid tidak ada. Imam As-Shatibi itu lebih tepat sebagai orang yang pertama menyusun secara sistematis sejarah ide tentang maqasid syariah atau tujuan maksud yang melandasi perintah Al-Quran Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang saya terangkan tadi bahwasanya ini adalah maqasidus syariah, tujuan atau maksud yang melandasi perintah Al-Quran dilacak hingga masa sahabat. Ini adalah ibroh-ibroh pelajaran apa sih tujuan utama, esensi, substansi dari adanya risalah atau perintah Al-Quran, Sunnah Nabi. Sebenarnya tujuan-tujuan, esensi, substansinya itu apa? Ini hanya sebagai, sekali lagi ini sebagai ibroh pelajaran bahwasanya ada kandungan-kandungan atau maksud diturunkannya Al-Quran, perintah-perintah dalam Al-Quran, syariah itu, ataupun sunnah, itu sebenarnya tujuan substansinya itu, tujuan utamanya itu digunakan untuk apa? Seperti itu. Pengertian dan cakupan menurut bahasa para ahli Al-Malik Juwaini, Abdul Hamid Al-Ghazali, Najmuddin Al-Tufi, dan ada Al-Qafari. Pengertian dan cakupan maqasid syariah ada 5 hal: perlindungan terhadap agama, hifdzuddin, perlindungan terhadap jiwa atau kehidupan diri sendiri, hifdzun nafas, memelihara akal, hifdzul akal, perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan, hifdzun nasal, hifdzul ajz ya. Kemudian memelihara harta, hifdzul mal. Ini adalah
maqasidus syariah 5 ini ya, memang 5 inti dari syariah, sementara dikelompokkan, dijenis-jeniskan, diklasifikasikan menjadi 5 hal ini. Adanya adanya perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah menurut beberapa ahli, substansi tujuannya adalah 5 hal ini, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa diri sendiri, melindungi akal, melindungi kehormatan, melindungi harta benda. Gitu ya. Kalau ini di dalam di dalam ilmu manajemen itu ada tujuan primer, ada tujuan sekunder, ada tujuan tersier. Ya. Tujuan primer itu yang daruriyat, ada sekunder hajah, kemudian yang tersier itu tahsiniyat. Kebutuhan yang dipelihara diperhatikan saja tidak terabaikan akan membawa kepada tidak ada atau berarti dalam kehidupan. Ini sangat penting kalau daruriyat itu perlu dipelihara ataupun diperhatikan. Sekunder, kebutuhan untuk memelihara. Dan bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan. Kalau tersier ya kebutuhan yang dilakukan untuk mengambil manfaat, sebaliknya ditinggal menghindari kemudorotan. Tujuan primer diwujudkan syariah, ada perlindungan ini tujuan primernya. Maqasidus syariah itu ada tujuan utamanya. Kita lihat ya, menurut bahasa, maqasid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari maqasid yang bermakna maksud, sasaran, prinsipnya tujuan akhir. Sasaran atau maksud dibalik hukum itu bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqasid pernyataan alternatif untuk maslih atau kemaslahatan atau kebaikan umat. Kemaslahatan itu adalah kebaikan. Ada kebaikan cara tadi melindungi agama, harta, keturunan, semakinnya itu adalah inti dari kebaikan itu. Abdul Al-Malik Juwaini maqasid menggunakan istilah al-maqasid dan al-masalih al-amah, kemaslahatan umum secara bergantian. Ini kebaikan secara umum yang bergantian maqasid dan al-masalih. Menurut Al-Juwaini hampir berdekatan karena pada intinya ini dilihat adalah kemaslahatan atau masalih itu tadi. Kebaikan bagi seluruh umat secara umum. Al-Hamid Al-Ghazali ada kemaslahatan mursalah, kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas atau teks suci Islam. Ada maslahah mursalah, ada maslahah mafsadah. Kemaslahatan secara umum yang tidak disebut secara langsung dalam nas atau teks suci Islam. Ini yang tidak ada. Kita hanya menafsirkan, ini penafsir saja, pemikir bahwasanya ada hukum seperti ini, itu tujuannya apa? Misal waris itu ya melindungi
apa tadi, harta benda ataupun keturunan, seperti itu. Keturunan nanti biar bagus, biar tidak apa itu sulit-sulit mencari nafkah, katakanlah seperti itu. Najmuddin sebagai yang memenuhi tujuan pembuat syariah. Ya Allah, yang membuat syariah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu melihat apa keinginan dari Allah, kita meraba-raba ya, mencari ibrah, apa sebenarnya yang diinginkan, maksud dari apa ini, adanya hukum. Lanjut, mengaitkan kemaslahatan maqasid dengan usul fiqh mengatakan suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemadharatan. Kemudian lanjut, perlindungan terhadap agama, menjaga hak dan kebebasan. Yang pertama, berkeyakinan atau beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama mazhabnya, tidak boleh dipaksa meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berbeda dari keyakinan satu untuk masuk Islam. Hifdun nafas, hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Kemudian hifdzul akal, perlindungan akal. Manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Perlindungan akal. Kehormatan keturunan, kandungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman hibah, menggunjing, mengadu domba, mata-matai, mengumpat, mencela, menggunakan panggilan-panggilan buruk, perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Perlindungan harta, termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Tapi ini tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dengan hartanya. Motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Ini harta tahta maqasid syariah, bukan harta tahta wanita, bukan seperti itu yang lagi viral. Apa ini maqasid syariah yang ada 5 tadi yang sudah dikelompokkan oleh pemikir, bahwasanya konsep ekonomi Islam itu suatu keniscayaan harus dikembangkan lebih jauh. Tidak hanya dalam tataran konseptual tetapi praktis, khususnya praktek di perbankan syariah maupun di keuangan syariah lainnya. Menyediakan sumber tekstual yang memadai, memberikan batasan perilaku manusia. Adanya teori maqasid syariah dalam kajian perekonomian Islam, dalam kajian manajemen ini merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini karena maqasid syariah dapat dijadikan alat bantu dalam menyelesaikan dalil dan menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya Islam. Ini dalam proses manajemen, ibroh yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita bisa ambil, saya kembali lagi kepada
kebutuhan tadi, premier, sekunder, dan tersier. Dalam proses manajemen ini paling tidak kita harus ada skala prioritas. Yang diprioritaskan itu apa? Ini kita kembali lagi kepada tujuan-tujuan substansinya dalam manajemen ini. Dalam agama sudah ada seperti ini 5 hal ini. Dalam proses manajemen pun juga harus memperhatikan 5 hal ini pun juga bisa dipakai. Pada intinya di sini adalah kita kembali kepada skala prioritas kebutuhan kebutuhan skala primer, sekunder maupun tersier. Tujuan-tujuan dalam agama Islam yang 5 hal maqasid syariah yang sudah didefinisikan ini dengan sepakatan kadang nanti kan ada pemikir yang 10 atau 11 seperti itu. Nah, ini dalam proses manajemen ini hendaknya saya kembali lagi memikirkan itu. Kita adanya melakukan sebuah keputusan, seorang ingin melakukan keputusan, sebenarnya tujuan kita itu apa? Kita juga seorang pemimpin ke dalam memutuskan itu juga bisa memakai pedoman ini, 5 hal ini. Yang saya lindungi itu apa? Kita harus mencari ibrah, mempunyai pedoman 5 hal ini yang saya kedepankan apa? Seperti itu. Ini yang harus kita pikirkan ke depan dalam proses manajemen. Dalam Islam ini proses maqasid syariah dalam manajemen ini sebenarnya sudah ada ya. Memang dulu belum tertata seperti ini, makanya Asy-Syatibi itu tadi sudah dijelaskan di awal. Asy-Syatibi inilah yang menata secara bagus sehingga bisa menjadi sebuah tataran keilmuan yang bisa dipikirkan gitu ya. Ini kita juga harus memperhatikan bahwasanya keputusan-keputusan yang diambil dalam proses manajemen itu harus mampu mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat di dunia maupun akhirat. Yang kedua, menghindari kemudaratan bahaya dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan dunia maupun akhirat. Ya, jadi sasaran atau ruang lingkup yang berada dalam penetapan hukum keputusan manajemen itu harus tetap memperhatikan ini dalam manajemen Islam. Ya. Kita sudah diberi sinyal ayat pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran bahwasanya tujuan-tujuan adanya penetapan hukum syariat itu adalah seperti ini. Jadi kita sebagai manusia dalam proses manajemen menetapkan hukum baik itu secara diri sendiri maupun nanti secara organisasi itu harus memperhatikan hal-hal yang sudah kita pelajari ini. Seperti itu. Ini sebagai wujud contoh kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita diberi akal untuk bisa berpikir, ya, bercermin, kemudian muhasabah terhadap diri kita sendiri dalam proses manajemen ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.